kayaknya hype Black Sun kayak belum selesai ya. Di tahun ini pun kayaknya masih banyak desain untuk Black Sun. Nah, contohnya salah satunya itu ya ini nih, SIF Figuarts Shadow Moon. Nah, ya sebenarnya barang ini udah rilis dari bulan April ya. Cuman ya kita baru review sekarang soalnya kita telat. Mau tahu lebih lengkapnya detailnya seperti apa, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum kita mulai, kita masuk ke intro dulu. Oke, pertama-tama gue pengen bahas boxnya dulu nih. Jadi pas saat kalian beli SIF ini kan bakalan dapat si box coklatnya. Ini terserah kalian mau keep atau enggak. Nah, baru ini nih isi si box artworknya ya. Jadi boxnya ringkas kecil gitu kayak box SIF pada umumnya. Untuk isi gambarnya sendiri itu gambarnya nampilin pose-pose dari si Shadow Moon. Jadi Shadow Moon itu kayak ada yang lagi duduk, terus di samping kiri kanannya lagi pose dia mau henshin, sama yang di paling sebelah kanannya juga dia pose lagi berdiri nih sama pedangnya. Dan yang belakang juga bisa kalian lihat dia lagi battle sama si Black Sun-nya. Nah, buat kalian yang udah punya SIF Black Sun-nya sendiri, ini bisa jadi pelengkap deh buat kalian yang ngoleksi si lini Black Sun. Oke, kemudian gue pengen kasih tahu kalian part-part yang bakalan kalian dapat di figur ini ya. Yang pertama ada main body figurnya, udah pasti dong. Terus ada 4 pasang optional part hand yang bisa kalian ganti-ganti juga. Terus kemudian juga ada optional chest plate-nya ya. Jadi bisa kalian cabut pasang tuh chest plate-nya yang mau yang rata atau ada tanduknya. Kemudian ada pedangnya, terus juga ada holsternya juga. Dan ada sepasang untuk extender untuk tanduk ke belakangnya gitu. Jadi ntar kayak melingkar gitu jadinya sih tanduk bagian dada ke punggung belakang. Nah, selain itu juga kan bakal dapat juga semacam manual gitu kecil kayak gini. Jadi untuk ngejelasin di mana sih untuk pasang part-part ini juga gitu. Terus juga dijelasin juga nih ada 5 opsi ya gitu tadi, dari 4 pasang opsi ditambah yang ada di body figurnya. Kemudian juga tidak ketinggalan bandai mungkin karena emang jualan, kita mau jualan produk. Dia kan nyelipin ini nih, CSM-nya dari si Shadow Moon. Ini mungkin buat meracuni kalian sedikit-sedikit kali ya. Jadi dia ngetis kalau bakal rilis CSM si Shadow Moon di 2023 di masa spring apa ya? Apa sih spring? Musim gugur ya? Nah ya, musim gugur berarti kurang lebih di kuartal 3 lah ya. Berarti mungkin dirilisnya. Buat kalian yang pengen nyoba ngoleksi juga si CSM si Shadow Moon ini, mungkin kalian bisa cek aja websitenya di Tatsuya Nation atau di Bandai. Nah, sekarang gue pengen bahas dulu nih detailnya dari si figur ini. Ini sebelum gue jelasin detail-detailnya, saat gue keluarin, kalian mesti pasang dulu nih extender di belakangnya. Yang extender yang gue maksud tadi ya, ini dipasang tuh kayak gini nih, kalau di belakang. Nah, jangan lupa tapi ya. Oke, untuk figurnya sendiri tingginya sekitar 15 cm, kurang lebih ya, approximately gitu. Dan ya agak gemuk sih menurut gue. Gue kira sempat kira tinggi bisa 17 atau 16 gitu. Ternyata masih ya kira-kira 15 cm lah. Nah, untuk detailnya sendiri nih menurut gue udah oke banget, buatannya segala macam. Terus untuk detailing tanduk-tanduknya sampai ke belakang juga sumpah keren banget sih untuk sculptnya dan lain-lainnya gitu. Si detail si beltnya pun juga oke banget gitu. Jadi kalau kalian merasa ragu bakal kayak pedalnya apa enggak sih, jujur nih keren banget sih ya. Menurut gue untuk secara skala dengan versi aslinya sih udah akurat banget gitu. Kemudian untuk catnya juga mostly dia pakai silver chrome gitu ya. Silver chrome dicampur dengan doff untuk hitamnya gitu. Dan juga ada sedikit ini ya, ada detailing warna hijau gitu di sekujur tubuhnya, karena memang basicnya si Shadow Moon ini warnanya ada hijau-hijau gitu kan, kayak di beltnya, terus kayak di bagian kepalanya juga ada, terus di bagian kaki juga ada kayak hijau-hijau, ada list hijaunya gitu yang ngasih gradasi warna yang keren aja gitu. Kemudian juga untuk bagian matanya juga dikasih semacam clear part gitu ya. Jadi kayak clear gitu ya. Yang mungkin bisa gue bilang ini dari detailnya, dari sculptnya, dari detailnya semuanya itu hampir mirip, ya hampir mirip 100% kayak si versi aslinya. Nah, cuman untuk artikulasinya sendiri ini menurut gue jadi ada kekurangan nih gara-gara sculptnya ini. Walaupun artikulasinya di mana-mana ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mau ada double joint di lutut, di siku, di pinggang dan segala macam. Tapi kalau sculptnya ini sendiri, jadinya untuk bagian artikulasi tangan agak terbatas sih. Jadi ada yang dikorbankan di sini gara-gara sculptnya. Jadi untuk bagian bahu bakal terhalang dengan bagian tanduk yang dari dada sampai ke punggung. Nah, cuman untuk ini mungkin bisa kalian atasi dengan mengganti bagian dadanya. Jadi untuk mengatasi si tanduk ini nih, si tanduknya yang agak ribet ke belakang ini,
Ya kan ganti aja ntar bagian chest plate-nya, jadi bakal lebih mudah untuk kena aktifasiin. Dan juga untuk bagian pahanya mungkin untuk kalian stretching ke kiri ke kanan agak susah ya, soalnya emang ada kehalang di bagian stopnya juga nih, di bagian paha untuk ke kiri atau ke kanan menyamping gitu. Nah ya mungkin ya itulah yang mungkin itu harus dikorbankan supaya scalpnya stopnya untuk mirip banget sama yang seperti di aslinya. Oh ya, yang perlu kalian harus perhatikan juga karena ini banyak part-part tanduknya ya, walaupun untuk bagian partnya ini agak-agak soft, agak-agak lembek gitu, itu tetap harus hati-hati ya, soalnya emang ya biasalah kalau nggak kurang hati-hati ya bisa patah, terutama di bagian tanduk di kepalanya. Jadi kayaknya banyak sih isu di mana SAF Kamen Rider tuh patah di tanduknya lah, jadi ya gua ingatkan, gua kasih tahu kalian, jadi kudu hati-hati nih untuk di bagian tanduknya. Jadi ya posenya jangan sampai jatuh atau mungkin nggak sengaja pas mainin kepala. Jadi kalau mau mainin kepala itu cukup di pinggir kiri kanannya aja kayak gini, ya kan. Jadi gini-giniin gitu, cepat patah bingung lu nyarinya gimana. Udah hati-hati. Kemudian sekarang gue pengen bahas untuk ganti-ganti pakai ya, terutama untuk bagian dada. Ini kan jadi isu banget ya untuk antisipasi tangannya. Tidak luasa kan bagian bahu tangan gitu, tidak luasa mau ngapain. Emang sih untuk yang paling kerennya lebih keren pakai tanduk ini sih. Cuma kalau misalkan mau posing lagi ekstrim mungkin seperti di serialnya atau pengen berkreasi aja tuh, pengen customisasi, pengen berkreasi kreatif sedemikian rupa gimana pengen posein ya lebih dicabut aja sih gitu lihat. Ya sedikit bedanya emang tanduknya juga agak ringkih, juga harus hati-hati gitu, jangan sampai patah atau hilang. Kemudian untuk bagian tangan, ya seperti asal pada umumnya aja sih, tinggal cabut aja bagian perjalanan tangannya. Terus ini kan bocornya tuh, tinggal pasangin aja tuh seperti biasanya SAF gitu. Nah untuk bagian pedangnya sendiri ini mungkin agak sedikit ya. Jadi untuk sebelum kamu memasang pedang ini, kalau cabut di part ini, jadi ada opsi holster yang alternatif yang ini nih. Jadi bedanya untuk yang holster yang alternatif ini khusus buat dipasang ke bagian tangan, sedangkan yang udah kepasang di bagian pedangnya sendiri, holster yang di pedang ini cuma untuk display aja sih. Nah bedanya itu di sini ada jumping untuk yang part alternatifnya. Jadi untuk yang part alternatifnya emang khusus buat dipasang di lengan gitu. Jadi sebelum kalian pasang part pedangnya, kita harus ganti holsternya dengan yang ada renggang ini, dengan ada yang renggang ini nih, gitu, yang khusus buat holster. Ini saran dari gue sih ya, kalau misalnya buat kalian yang pengen pasang part pedang ini, biasanya kan pasang dulu aja ke tangannya yang khusus buat pegang si pedang. Jadi yang masangnya yang pedang ini ya, yang agak ngejak keren gitu yang ini. Lebih aman aja gitu, jadi nggak yang gelagapan, nggak yang aduh gimana pasangnya dari ribet gitu. Jadi step by stepnya lebih baik kayak seperti itu sih menurut gue ya. Kalau menurut kalian kayak gimana, tulis di komen. Jadi menurut gue untuk figur ini sih ya oke aja sih buatkan koleksi gitu. Jadi itu pertama buat kalian yang koleksi Black Sun-nya juga, atau mungkin suka serial Black Sun yang kemarin di track video di bulan Oktober kemarin rilisnya, walaupun udah setahun tapi tetap aja gitu untuk Bandai Imagination untuk tetap merilis figur untuk si Black Sun. Dari penampilan cakep, jadi catnya juga udah oke, Chrome Silver juga udah oke, ditaruh juga mantap banget. Udah kan udah persis lah, udah kayak seperti di serialnya. Cuman ya mungkin main isunya mungkin karena scalpnya juga emang lumayan ribet ya, banyak tanduk, banyak taruh, banyak yang tajam-tajam. Walaupun ya tajam-tajamnya nggak bakal berbahaya buat kalian ya, mungkin udah bikin sampai ya pusuk atau bikin luka gitu sih, enggak deh.
Cuman jadinya agak rapuh ya, jadi mesti perlu hati-hati itu, tambah di bagian tanduknya. Untuk pakan yang didapat pun juga udah cukup gitu, udah komplit gitu untuk buat kalian pose-posenya, buat kalian inspire, buat kalian main-mainin pun, atau buat kalian fotografi di luar juga. Opsi pose, opsi bentuk, opsi untuk kalian kreativitas segala macamnya, mau kayak di serialnya kayak atau mau kayak ya sesuka kalian, ya udah cukup lah buat kalian untuk pose-pose si figur ini. Buat kalian punya figur ini, walaupun udah selesai, nah mungkin untuk kalian pengen nyari di e-commerce lokal, mungkin bisa kalian cari tuh yang in stock atau mungkin ya udah second ya gitu ya, punya second hand punya orang gitu. Ya, mungkin kisaran harga di sini bisa 1,5 ya, paling mentok ya paling tinggi ya mungkin 2 juta sih udah dapat gitu. Wah ya lumayan saya emang buat terutama yang udah punya Black saja, jadi kayak nggak mungkin dia betul kalau tidak punya rivalnya gitu ya. Si Black Sun dan Shadow Moon berantem, kalau nggak ada ya kurang gitu loh. Untuk list ada Black Sun ini sendiri pun mungkin belum selesai ya sampai akhir tahun ini gitu. Jadi nanti kalau nggak salah di Time Machine Nation bisa kalian cek ya. Itu masih bakal ada rilis SHF untuk human formnya si Lobogiko, si Shadow Moon, dan juga si Black Sun, si siapa? Wataru Minami. Jadi kalian harus banyak tabung, harus banyak cari duit kayaknya, karena setelah punya si bentuk si ridernya, Human Forming juga perlu dibeli juga sih gitu loh. Tapi kayaknya ada juga sih yang Monster Forming jadi belum. Oh belum, berarti belum ya, belum. Malah saya belum opinion yang bandingin enggak. Ya mana tuh ya? Musuhnya. Iya maksudnya yang bentuk yang monster ya. Ya belum ada kan ya, berarti untuk yang saya sendiri ya itu yang terakhir latest update-nya hanya sampai yang Human Form di bulan November ini, dan PO-nya udah dibuka dari semenjak bulan April kemarin. Jadi mungkin bisa kalian cek juga tuh di website Time Machine Nation atau ke Dragon Bandai atau langsung ke toko-toko langganan kalian. Itu aja dulu review dan action gua untuk action figure SHF Shadow Moon versi Black Sun ini. Menurut kalian gimana? Udah oke buat kalian koleksi atau ya masih penting mati dulu deh untuk bahagia turun lagi? Nah itu silahkan menurut gimana kalian aja. Dan kalaupun boleh bisa sharing gak sih di komen gitu, jadi kita bisa sering sharing aja gitu. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan juga video kami yang sebelumnya juga gak kalah menarik kalau buat kalian tonton. Oke, sekian dulu dari gue Roti Gusuma, sampai jumpa di video berikutnya ya, bye.